Di tahun 2000-an awal, kalau dengar kata CBR, di pikiran kita tuh adalah motor yang wah, motor yang kencang, teknologi mutakhir, motor sport tanpa lawan. Tapi semuanya berubah ketika Honda mulai mengikis paradigma dewa CBR dengan kata-kata biar irit bahan bakar dan nyaman untuk harian. Well, di video kali ini saya akan bahas seluruh CBR 150cc di Indonesia. Bagaimana motor yang dulunya terdengar sangat superior dengan DNA overbore-nya kini jadi biasa aja. Tapi sebelumnya, jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari Otopet. Jika kalian mencari DNA murni CBR 150cc, saya harus mengajak kalian kembali ke tahun 2002. CBR 150R generasi pertama atau CBR 150 Karbu ini dibuat dan dijual di Thailand. Motor ini adalah penerus dari NSR 150 yang sudah stop produksi akibat regulasi. Nama CBR jelas dipilih karena nama ini sudah kadung terkenal sebagai line up papan atas Honda di kelas motor besar. So, dengan membuat versi 150cc-nya, diharapkan motor ini akan lebih banyak dikenal oleh banyak orang. CBR 150R sendiri nggak dijual resmi di Indonesia ya. Ia masuk ke Indonesia lewat jalur CBU lewat importer umum. Motor ini menggunakan mesin 4 tak Dewa C karburator dengan filosofi overbore murni. Karakter overbore inilah yang membuat motor ini menjadi pure speed machine, di mana power utamanya meledak hebat di putaran atas, yang dapat menghasilkan sensasi top speed yang luar biasa. Konon sih motor ini bisa tembus 150 hingga 160 km per jam on speedometer. Buat motor 4 tak 150cc ini sih spesial banget ya. Cuma jelas di GPS angkanya pasti lebih sedikit. Nah, motor inilah yang menanamkan DNA CBR sebagai motor yang haus akan kecepatan. Dengan tenaga puncak mencapai 17,5 HP. Dan nggak cuma kencang, penampilannya pun sangat sporty. Ia menggunakan lampu depan ganda, jok terpisah, fairing yang ramping, sasis twin spar yang nggak cuma membuat ia terlihat kokoh, tapi sasis ini membuat CBR 150R lincah di tikungan. Nah, karena tampangnya yang keren inilah yang membuat nama CBR juga tercoreng. Beberapa pabrikan seperti Minerva dan Happy mengcopy paste desain CBR 150R. Bahkan ada yang pakai shock depan model upside down. Meski secara kualitas dan performa, mesinnya pun nggak bisa dikopi. Tapi, bagi yang pernah punya CBR 150 Karbu, hal ini cukup bikin sakit hati. Nah, kalau harga jualnya sendiri, dari beberapa sumber, CBR 150R dijual dengan harga di kisaran 34 jutaan. Sedangkan, sebagai perbandingan, Honda Tiger di tahun 2002 dijual dengan harga 19 jutaan. Lalu siapa rival abadinya saat itu? Tentu dari Suzuki dengan FXR 150. FXR bukanlah motor sembarangan. Ia bahkan jauh lebih gila lagi, dengan konfigurasi bor dan stroke di angka 62 x 48,8 mm yang sangat overbore. Ia mampu memuntahkan tenaga hingga 20 HP pada 10.000 rpm. Persaingan CBR versus FXR mendefinisikan standar performa 4 tak 150cc di era itu, di mana kedua motor ini benar-benar tak berkompromi soal performa dan mengutamakan racing DNA di atas segalanya. Perubahan mulai terjadi di tahun 2011, ketika Honda meluncurkan CBR 150R dengan kode K45. Ia sudah injeksi, tapi masih diimpor secara CBU oleh pabrikan Honda dari Thailand. Motor ini lebih efisien karena sudah memakai injeksi, namun harganya tergolong mahal, sampai 43 jutaan deh kalau nggak salah. Harga yang sangat mahal untuk motor sport 150cc. Karena nambah belasan juta lagi bisa dapat CBR 250R atau malah Ninja Karbu. Yang jelas, 250cc single dan dual silinder pasti lebih kencang. Selain itu, desain single headlight-nya dianggap kurang agresif. Banyak orang yang mencemooh desain headlamp-nya sebagai lampu sempak. Selebihnya sih selera ya, bodinya lebih gambot. Tapi kalau dari saya pribadi, yang nggak saya suka itu adalah behel di bagian belakangnya yang nggak cocok aja di motor sport. Bentuknya kayak tanduk pula. Ya meskipun ini sangat berguna nih buat geser-geser motor, tapi ayolah. Namun kalau ngomongin performa, motor ini sih bisa dibilang lumayan oke. Meski ia nggak lebih kencang dari versi Karbu, karena pakai mesin yang sama.
Tenaganya naik sedikit jadi 17,5 HP di 10.500 rpm. Yang pasti karena pakai injeksi, motor ini jadi lebih irit. Tapi yang jelas, kesan overbore-nya masih terasa di motor ini. Ia bisa tergeber hingga kecepatan 140-an km per jam on speedo. Secara performa sih nggak ada yang salah ya. Tapi itu sebelum Yamaha ngeluarin R15 V2 pada tahun 2014. Loh, kan R15 itu SOAC bang. Lebih kencang CBR dong, karena DOAC. Di atas kertas memang mesin SOAC R15 V2 bisa memuntahkan tenaga di kisaran 16 HP aja. Beda 1 HP ditambah CBR itu overbore, jelas trek panjang R15 bakal ngos-ngosan. R15 V2 itu top speednya cuma 134 km per jam deh kalau nggak salah. Cuma yang jadi masalah di sini ialah harga R15 V2 dijual di kisaran 28 jutaan. Gap harganya sampai 15 jutaan loh. Banyak banget itu. Dengan uang 43 jutaan, bisa dapat satu R15 V2 dan satu motor bebek buat harian. Ini nih sebetulnya yang bikin CBR 150 Fi terkesan overpriced. Cuma mengingat R15 itu dirakit di Indonesia, masuk akal rasanya jika Yamaha bisa jual dengan harga yang lebih terjangkau. Di tengah situasi ini, Yamaha R15 generasi kedua sangat populer di pasar Indonesia. Desain yang sporty, mirip dengan Yamaha R6, benar-benar cantik di masanya. Meski lama-lama motor ini juga kelihatan sedikit aneh. Menurut saya, tangkinya kekecilan atau fairingnya yang terlalu lebar. Plus, kurang nyaman aja buat boncengan. Dan meski R15 menggunakan mesin SOAC yang di atas kertas jelas kalah dari mesin DOAC-nya CBR, namun ia unggul dalam desain sporty yang kuat, delta box, swing arm aluminium, dan yang paling penting, harga jual yang jauh lebih kompetitif. Yamaha R15 V2 berhasil merebut pangsa pasar, dan tekanan ini menjadi pemicu utama Honda. Jika CBR ingin bersaing, ia harus diproduksi secara lokal agar harganya bisa ditekan. Dan dari permasalahan ini, seperti yang kita lihat sekarang, membawa konsekuensi besar pada DNA mesinnya. Honda akhirnya melokalkan CBR 150R pada tahun 2014 dengan kode K45. Secara penampilan, CBR 150R kembali menganut dua buah headlamp yang dibikin mirip dengan CBR 1000. Cuma motor ini jadinya kelihatan kalem atau bahasa kerennya jadi terlihat lebih dewasa. Dan di bagian bodi belakang itu masih mirip dengan CBR 150 CBU. Masih ada tanduknya, tapi sedikit lebih ramping. Cuma yang disayangkan ialah sasisnya sudah nggak pakai twin spar lagi. Kini memakai konstruksi tubular dengan konsep diamond truss. Ini menurut saya sih downgrade ya. Kalau alasannya menekan harga, kok Yamaha bisa pakai delta box? Terus, ia pakai mesin baru yang secara tenaga itu malah turun jadi 17,1 HP. Tapi torsinya naik jadi 13 Nm. Kata Honda sih, buat ngejar nyaman di ibu kota. Torsi itu lebih dipakai di kemacetan. Meskipun begitu, mesin ini masih overbore, dengan bore di angka 63,5 dan stroke di angka 47,2 mm. Motor ini tetap punya nafas yang panjang, yang masih enak dibuat diajak speeding di sirkuit. Dan yang menarik ialah, karena sudah lokal, Honda menjual K45 di kisaran 29-30 jutaan, alias bersaing langsung dengan R15 V2. Cuma pada tahun 2016, Honda itu tiba-tiba aja bikin mesin baru buat CBR 150R dengan kode K45G. Honda merubah total mesin lama overbore CBR menjadi DOAC near square. Alasan Honda sih, mesin overbore itu katanya biaya produksinya tinggi, mesin rawan getar di RPM rendah, terus boros bahan bakar pula. So dengan menjadikannya mesin near square, Honda bilang mesin ini lebih irit bahan bakar, torsi bawah lebih nendang, nyaman untuk harian, dan perawatan lebih murah. Ini sih sebetulnya benar. Tapi, dengan Honda akhirnya menggunakan mesin ini untuk CB150R, Sonic 150R, dan Supra GTR, menurut saya ini cuma alasan Honda doang, biar dia itu punya satu mesin untuk semua.
Kalau CBR 150R beda sendiri karena overbore kan ribet ya, spare partnya beda. Pengembangan mesin di kemudian hari juga harus mengembangkan dua mesin yang sama-sama 150cc. Alasannya Honda banget deh pokoknya. So, karena mesin ini juga akan dipakai di Supra dan Sonic, akan terlalu merepotkan kalau motor-motor ini pakai mesin overbore. Jadilah mesin near square yang dipakai. Bore dan stroke-nya jadi 57,3 x 57,8 mm. Mesin ini lebih halus, lebih irit bahan bakar, tenaga ngisi di RPM rendah dan menengah. Pokoknya cocok deh buat ibu kota. Bukan cuma enak diajak ngebut doang, tapi ya efeknya ialah DNA CBR yang punya nafas panjang khas overbore jadi hilang. CBR udah nggak sewah dulu lagi menurut saya, kurang spesial. So apa bedanya dong CBR dengan R15? Terutama bagi para penggemar sejati menilai CBR telah kehilangan identitas utamanya sebagai motor speed mesin. Di tengah krisis identitas ini, data performa CBR modern menjadi sorotan. Dengan tenaga yang cuma 16,8 HP pada 9000 rpm dan torsi di kisaran 14,4 Nm di angka 7000 rpm. CBR kini memiliki tenaga yang paling rendah di kelasnya. Kita lihat aja, rival-rivalnya saat itu memanfaatkan situasi ini dengan motor-motor yang jauh lebih bertenaga. Contohnya nih, Suzuki GSX-R 150 hadir sebagai penerus filosofi overbore sejati dengan bore dan stroke di angka 62 x 48,8 mm yang dapat memuntahkan tenaga hingga 18,9 HP pada 10.500 rpm yang mampu menorehkan top speed hingga 150 km/jam. Sementara itu, Yamaha R15 V3 mencatatkan tenaga tertinggi di 19,04 HP berkat mesin SOHC VVA 155cc-nya. Kalau ngomongin performa, kesimpulannya udah jelas ya. CBR 150R dengan mesin DOHC Square secara data performanya dikalahkan oleh GSX-R 150 DOHC Overbore dan R15 V3 SOHC VVA. Honda memilih motor sport yang paling ramah dan nyaman buat harian. Inilah momen ketika CBR secara data kehilangan identitas overbore-nya. Nah, di era modern, Honda merespons rivalitas yang semakin ketat dengan fitur bukan sekedar peningkatan performa mesin. All New CBR 150R yang dijual pada tahun 2021 hadir dengan fitur-fitur kekinian seperti shock depan upside down dan assist and slipper clutch. Motor ini adalah motor sport harian yang paling premium dan nyaman, dengan tampang yang sporty, namun memiliki mesin yang biasa aja menurut saya, near square dengan tenaga yang cuma 16,8 HP. Rivalitas tetap ketat, dengan Yamaha R15M yang kini membawa fitur sekelas traction control dan tetap dengan power di atas 19 HP. Sementara, Suzuki GSX-R 150 konsisten menjadi pilihan bagi track day enthusiast yang mencari bobot ringan dan mesin DOHC overbore murni. CBR saat ini berada di posisi yang unik. Ia mungkin bukan yang paling cepat seperti leluhurnya, tapi ia adalah motor sport firing 150cc dengan paket fitur lengkap, look yang paling mirip dengan Superbike, dan paling nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Tetapi, DNA kecepatan puncaknya seolah-olah telah diserahkan kepada rivalnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Suzuki GSX-R 150. Jadi, pergeseran DNA CBR 150 dari overbore yang ikonik ke square yang ramah harian adalah hasil dari tekanan pasar yang dibawa oleh Yamaha R15 V2 dan memaksa Honda harus merubah CBR 150R dari raja overbore menjadi raja di penjualan sport 150cc. So, gimana menurut kalian? Apakah pengorbanan DNA mesin overbore demi angka penjualan yang lebih baik itu sepadan? Dan kalau kalian diberi pilihan, mending mana nih? CBR 150R lawas tapi overbore? Atau CBR 150R baru tapi near square? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.